Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan, kita boleh sama-sama masuk di dalam doa pagi di hari Sabtu ini. Ada satu pujian yang sangat indah. Pujian yang mengajarkan ketika kita mengalami begitu banyak pergumulan. Ketika kita mengalami badai yang bergelora bahkan. Masalah yang gak berhenti, pertengkaran yang selalu ada, kesehatan yang menurun, atau apapun bentuk badai itu. Sang penulis lagu ini berkata, "Aku akan terbang." Dia bukan mengajarkan untuk menyerah. Dia bukan mengajarkan untuk meninggalkan semuanya seolah-olah tidak ada harapan. Dia mengajarkan untuk terbang bersama Tuhan dan tenang karena tahu Allah peduli dan mengasihi dia. Mari jadikan lagu ini juga sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Tanyakan pujian ini, lingkupiku dengan sayapmu. Lingkupiku dengan sayapmu. Naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Dengan lembut katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Dengan iman katakan, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari pagi ini kita mulai datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur, hati yang berterima kasih. Karena kita melihat Tuhan terus berkuasa memimpin hidup kita sampai pada hari ini.
Kita menemukan Tuhan setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari ambil waktu datang kepada Tuhan, bersyukur di hadapan Tuhan. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur, berterima kasih buat kesetiaan Tuhan yang tidak habis-habisnya. Buat kebaikan Tuhan yang selalu ada, yang selalu menyertai keluarga kami, menyertai diri kami sendiri, menyertai pekerjaan, kuliah kami, menyertai pelayanan kami. Bahkan Engkau juga adalah Allah yang menyertai pertumbuhan kerohanian kami. Ketika Tuhan izinkan ada badai bergelora, mungkin dalam bentuk sakit penyakit, mungkin dalam bentuk masalah di rumah tangga, mungkin dalam bentuk masalah di pekerjaan, mungkin dalam berbagai peristiwa yang membuat hidup kami merasa tidak nyaman. Tapi kami bersyukur Tuhan karena lewat semua itu dan di dalam semua itu, Engkau adalah Allah yang tetap pegang kendali. Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau mengajar kami terbang melawan badai. Engkau mengajar kami berjuang. Engkau mengajar kami berubah. Engkau mengajar kami untuk tetap setia. Bahkan mungkin ada di antara kami yang Tuhan ajar untuk menghasilkan buah pertobatan, untuk menghasilkan buah kasih, untuk menghasilkan buah hidup yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk apa yang Tuhan izinkan terjadi, untuk semua pemeliharaan, kuasa, kesetiaan Tuhan atas hidup kami. Kami datang kepadamu berdoa bersyukur pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, mari pagi ini kita juga datang kepada Tuhan. Kita juga berdoa agar satu hari ini, apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan rancangkan, Tuhan siapkan, kita hidup menjadi anak-anak yang tetap memuliakan Tuhan. Mungkin ada rencana yang kita miliki, tapi Tuhan mungkin punya agenda yang lain buat kita hari ini. Mari sama-sama pagi ini kita datang menyerahkan hidup kita. Katakan pada Tuhan, apapun yang terjadi hari ini Tuhan, aku tetap setia memuliakan Engkau. Aku tetap setia menjadi anak-Mu, mengasihi Engkau. Ambil waktu sebentar di hadapan Tuhan. Masing-masing berdoa. Serahkan hidupmu satu hari ini ke dalam tangan Tuhan bagi kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu menyerahkan hidup kami sepanjang satu hari ini. Entah kami mendengar renungan ini di pagi hari, siang hari, sore atau malam hari. Tapi satu hari ini, apapun yang terjadi, kami mau berdoa. Kami mau tetap hidup memuliakan Engkau. Kami mau tetap hidup bagi Engkau saja, ya Tuhan. Biar hidup kami menunjukkan cinta kami kepada Tuhan. Kami mau taat, kami mau tunduk pada firman-Mu. Maka tolong kami satu hari ini, untuk kami sungguh bisa mengerjakan ketaatan kami di hadapan Tuhan. Kalaupun Tuhan menemukan ada di antara kami yang mendengar renungan ini atau mendengar doa ini di malam hari, dan Tuhan temukan kami gagal satu hari ini, kami mohon ampun Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami dan kiranya Tuhan mengampuni kami. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang di dalam kesabaran-Mu, dalam pengampunan-Mu, Engkau memberikan anugerah kepada kami yang menyesali dosa, kepada kami yang mau berubah, mau bertobat dari kesalahan. Tuhan, tolong kami. Kami serahkan hidup kami satu hari ini dalam tangan Tuhan. Demi Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada satu lagu yang membawa kita kembali boleh mengingat bahwa Tuhan adalah yang mengatur seluruh perjalanan hidup kita. Agenda kita jauh di bawah agenda Tuhan. Waktu kita
jauh di bawah waktu Tuhan. Mari naikkan pujian ini refnya saja. Dengan iman kita mau katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terlewati cobaan, ku tetap percaya. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu pada waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa memohon Tuhan berbicara kepada setiap kami dalam keadaan hidup kami masing-masing. Untuk kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Kayak hamba-Mu dalam segala keterbatasan menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk menolong jemaat-Mu mengalami iman yang dibangunkan di hadapan Tuhan. Demi Kristus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dengan sebuah tema, tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku. Kita akan membuka bagian firman Tuhan dari Mazmur 62. Saya akan membacakan ayat 1, ayat 2, dan nanti ayat 5, 6, dan 7. Mazmur 62 ayat 1, ayat 2, dan 5, 6, 7. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat 5-7. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanyalah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, setiap kita pasti pernah, atau mungkin lah ya, pernah ngalamin yang namanya mati lampu atau listrik turun. Dan kemudian tiba-tiba dari keadaan terang,
kemudian rumah kita, kamar kita, kemudian menjadi gelap. Saudara, bagi beberapa orang ada yang langsung bisa teriak ketika dari terang tiba-tiba menjadi gelap. Karena mungkin orang-orang tersebut takut kegelapan. Anak-anak kecil juga biasanya atau kebanyakan dari terang menjadi gelap kemudian bisa menangis atau teriak. Karena tadinya bisa melihat papa mamanya atau bisa melihat orang-orang di sekitarnya, tiba-tiba kemudian menjadi gelap gulita. Dan mata kita kan perlu penyesuaian dari keadaan terang lalu kemudian menjadi gelap. Maka di awal-awal itu pasti kayaknya nggak ada yang kelihatan, begitu kira-kira. Sampai pada waktu ketika mata kita sudah bisa menyesuaikan diri, maka baru bisa melihat ada orang atau benda-benda tertentu. Ketika mata kita sudah bisa menyesuaikan diri dalam keadaan gelap tersebut. Hal yang terjadi pada anak saya juga demikian, saudara. Anak saya yang paling kecil, Rara, satu ketika kami di rumah, saudara, di kamar. Kami lagi ngobrol, kami lagi bercanda, kami lagi tertawa-tertawa. Lalu kemudian, entah kenapa ceritanya, saya juga nggak ngerti, listrik turun, saudara. Ketika listrik itu turun, atau mungkin waktu itu mati lampu ya, saya juga lupa keadaannya. Lalu kemudian Rara langsung teriak, saudara. Dia langsung teriak, "Papa, Mama!" gitu ya, saudara ya. Namanya anak kecil umur 3 tahun pada waktu itu. Saudara, pada waktu dia teriak, saudara, kami karena nggak bisa lihat dia, kami lupa juga dia ada di posisi mana, saudara ya. Nggak bisa langsung dipegang. Maka kami cuma bisa berbicara, "Jangan takut, papa di sini, jangan nangis, mama di sini, abang di sini," begitu. Tapi dia tetap nangis, dia tetap teriak, saudara. Sampai kemudian kami berkata, "Jangan jalan, di situ aja, tunggu aja di situ." Tapi dia terus teriak, saudara. Dan apapun yang kami katakan, dia tetap teriak. Nggak bisa berhenti untuk tidak menangis, untuk tidak teriak. Kenapa? Karena memang merasa takut dalam kegelapan. Sampai kemudian ketika dia sudah bisa menyesuaikan diri dengan keadaan gelap, dan kemudian dia bisa melihat ada suara kami, bisa mendengar ada suara kami, dan dia juga bisa pelan-pelan melihat kami ada di mana, baru kemudian tangisannya mulai hilang. Sampai kemudian kami hidupkan handphone dengan senter di handphone itu, maka dia jadi jauh lebih tenang dan dia segera berlari ke pelukan saya. Saudara, ketika saya menemukan hal itu, maka saya merasa itulah hal yang seringkali juga terjadi, saudara, dalam kehidupan kita. Saudara, hidup kita bisa berubah dari yang begitu menyenangkan menjadi sangat tidak menyenangkan. Atau mungkin bisa sebaliknya, dari yang tidak menyenangkan menjadi menyenangkan. Kalau perubahan yang terakhir dari tidak menyenangkan menjadi menyenangkan, saudara, saya rasa setiap kita tidak membutuhkan banyak energi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan itu. Bahkan mungkin kita sudah mengantisipasi, kita sudah bersiap-siap menyambut akan perubahan hal yang menyenangkan itu. Tetapi berubah dari hal yang menyenangkan menuju yang tidak menyenangkan, atau berubah dari keadaan yang udah nggak enak menjadi tambah nggak enak, saudara, kita nggak pernah bisa siap untuk hal itu. Kita selalu terkejut, atau bahkan mungkin seperti anak saya, kita menangis, kita teriak, atau mungkin di dalam diamnya kita mengalami depresi, tekanan jiwa. Orang lain nggak tahu, tapi jiwa kita sebenarnya berteriak di hadapan Tuhan. Saudara, mungkin tidak sedikit di antara kita yang mengalami hal itu. Mengalami hidup yang berubah dari keadaan nyaman menuju keadaan yang tidak enak. Atau dari keadaan yang tidak enak menjadi tambah tidak enak. Dan kita mengalami tekanan dalam kehidupan kita. Saudara, itu juga yang dialami, saudara, oleh pemazmur. Kalau saudara membaca secara lengkap Mazmur 62, maka saudara dapat menemukan di sana kondisi pemazmur ketika dia memuji Tuhan, ketika dia berkata, "Hanya dekat Allah saja aku tenang." Waktu dia mengucapkan pujian demi pujian, "Hanya Tuhan keselamatanku, hanya Tuhan gunung batuku, hanya Tuhan kota bentengku, hanya Tuhan aku tidak akan goyah." Saudara, dia bukan dalam keadaan yang baik-baik saja.
Dia dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Karena saudara bisa lihat di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, saudara pemazmur sedang berhadapan dengan orang-orang yang sedang mencoba untuk mencelakai dia. Orang-orang yang sedang mencoba untuk menghancurkan. Dia berasa seperti sebuah seekor hewan, saudara, yang diintai, hendak diterkam oleh pemangsa, saudara. Saudara, ini menjadi bagian di mana pemazmur ini dalam kondisi yang tidak enak, saudara. Dan dalam kondisi yang tidak enak itu dia tetap berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tapi saudara, apakah setelah dia berkata hanya dekat Allah saja aku tenang, setelah dia kemudian memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, maka keadaan menjadi baik-baik saja? Saudara, jawabannya tidak. Karena kalau saudara kemudian membaca selanjutnya di ayatnya yang ke-9, ayat yang ke-10, saudara di situ juga kemudian kita menemukan bahwa sang pemazmur tetap mengalami situasi yang sulit. Sang pemazmur tetap berhadapan dengan situasi yang tidak nyaman. Ada kondisi demi kondisi yang membuat dia terus berhadapan dengan keadaan yang tidak enak. Dia berhadapan dengan orang-orang yang menghina dia, orang-orang yang berdusta, orang-orang yang kelihatannya baik padahal mereka munafik, orang-orang yang kemudian memeras, orang-orang yang kemudian menaruh atau mengajak dia untuk menaruh dalam harapannya kepada harta, kepada pemerasan, dalam kondisi yang tidak nyaman, saudara, dalam kondisi yang tidak enak. Saudara tidak mengalami perubahan dalam kehidupannya. Saudara, maka kalau kita coba bayangkan kehidupan sang pemazmur, bukankah itu alasan yang tepat untuk kemudian melihat Tuhan tidak setia? Bukankah itu alasan yang tepat untuk kemudian meragukan kebaikan Tuhan? Buat apa capek-capek berdoa? Buat apa capek-capek beribadah? Buat apa capek-capek memberikan berbagai persembahan, ucapan syukur, pelayanan, atau mungkin dalam zaman sekarang, buat apa capek-capek setia sebagai orang Kristen di zaman ini? Kalau pada waktu saya berteriak di hadapan Tuhan, saya memohon kepada Tuhan, keadaan dari yang buruk justru menjadi lebih buruk. Sekali lagi saudara, gak ada orang yang bisa mengantisipasi keadaan dari buruk menjadi terburuk. Sesuatu yang sangat tidak mudah. Kita sangat perlu waktu untuk penyesuaian, bahkan energi kita kemudian habis, lelah, capek untuk semua kondisi hidup yang demikian. Saudara, tapi disinilah kita belajar dari pemazmur. Pemazmur tetap berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, kata ini adalah sebuah atau frase yang buat saya menarik. Kalau saudara perhatikan di ayat yang kedua, pemazmur ayat pertama maksud saya, pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tetapi kemudian di ayat yang kelima dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Saudara, ada sebuah pergeseran. Di ayat yang pertama, pemazmur menempatkan diri secara lokasi bahwa saya tenang ketika dekat sama Tuhan. Kayak anak saya, saudara ya, pada waktu tiba-tiba mati lampu, dia ngerasa tenang ketika dia kemudian bisa saya peluk dekat sama papanya. Saudara, itu menjadi bagian yang memberikan kelegaan, ketenangan dalam diri pemazmur, dekat dengan Allah. Dekat ini bisa secara lokasi. Dia mungkin pergi ke bait Allah dan dia sadari Allah ada di sana, maka dia kemudian dekat dengan Allah secara lokasi. Dekat ini juga mungkin bisa bicara tentang ritual. Dia dekat dengan Allah pada waktu dia melakukan ritual-ritual tertentu. Pada waktu dia melakukan ibadah-ibadah tertentu. Sehingga dia melihat bahwa aku sedang dekat dengan Allah. Mungkin pada waktu kita berdoa. Mungkin pada waktu kita beribadah. Pada waktu kita pelayanan. Mungkin kita juga ngalamin hal yang sama. Dekat sama Tuhan. Dekat sama Allah. Dan di situ mungkin kita juga ngalamin hal yang sama. Saya rasa tenang. Saya rasa damai. Tapi menarik. Di ayat yang kelima. Pemazmur justru berkata, hanya pada Allah saja. Dari sebuah gambaran yang sifatnya lokasi dekat sama Tuhan, si pemazmur kemudian berpindah kepada kesatuan dengan Tuhan. Saudara, bukan lagi dia melihat Tuhan sebagai pribadi yang ada di sampingnya. Bukan lagi dia melihat Tuhan sebagai pribadi yang bersama, berjejer dengan dia, dekat secara lokasi, dekat secara ritual.
Tidak, saudara. Tapi ada sebuah pergeseran di mana pemazmur berkata hanya pada Allah saja. Saudara, ada sebuah kualitas yang berbeda dari perkataan si pemazmur ini. Dan perbedaannya terletak kepada kesadaran bahwa saya bukan sekedar dekat sama Tuhan. Tapi saya ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam saya. Saudara, bagian ini dibaca dari sudut pandang perjanjian baru. Saudara, memberikan sebuah gambaran bahwa ada kesatuan antara sang pemazmur, yaitu Mazmur Daud sendiri, saudara. Daud sendiri yang menjadi pemazmurnya, yang kemudian saudara membawa orang melihat bahwa ada sebuah secercah harapan atau ada sebuah bayang-bayang yang menunjuk kepada perjanjian baru tentang kesatuan di dalam Allah. Di mana umat Allah bukan sekedar berjalan bersama dengan Allah, bukan sekedar berjalan dekat dengan Allah, tetapi umat Allah ada di dalam Allah, menyatu dengan Allah. Allah ada di dalam kita dan tidak pernah meninggalkan kita. So, ini adalah gambaran yang ketika Tuhan Yesus berkata dia menjanjikan Roh Kudus akan ada bersama dengan kita. Lalu kemudian Rasul Paulus menerjemahkan atau mengelaborasi lebih lagi, saudara, tentang Roh Kudus yang ada bersama dengan kita sebagai Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang mengerjakan pekerjaan yang ajaib, memberikan kuasa, memberikan ketenangan, menghasilkan buah roh. Saudara, menjadi sebuah gambaran bahwa kita melihat sejak zaman perjanjian lama, Daud sudah diberikan hikmat oleh Allah untuk melihat hidup orang kepunyaan Allah, hidup umat Allah, bukan sekedar hidup yang berjalan berdekat bersama, seolah-olah ada dua pribadi yang berbeda yang berjalan bersama-sama. Tapi lewat firman ini kita dibawa untuk melihat Allah ada bersama dengan kita. Saudara, maka ini menjadi sebuah bagian yang buat saya sangat menarik. Saudara, pergeseran ini buat Daud tentu tidak mudah. Karena dia belum mengenal apa yang disebut dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dia tahu ada Roh Allah. Dia tahu Allah itu juga roh. Tapi saudara, konsep Allah Tritunggal itu bukanlah konsep yang sejak zaman perjanjian lama sudah sangat-sangat familiar atau sangat-sangat terkenal di kalangan orang Yahudi pada zaman itu, saudara. Saudara, maka hari ini saya rindu membawa kita melihat akan bagian ini. Karena jiwa kita tenang di dalam dua alasan, saudara. Yang pertama, jiwa kita akan mengalami ketenangan ketika saudara terus berada di dekat Allah. Jiwa saudara akan terus mengalami ketenangan ketika saudara terus mengusahakan diri, saudara terus melatih diri, saudara terus yang berjuang di dalam hati, kebiasaan, keseharian, sikap, pikiran, perkataan, apapun itu, saudara, untuk mendekat dengan Allah, untuk tidak meninggalkan Allah, untuk bersama-sama dengan Dia. Saudara, ini merupakan bagian yang buat saya penting untuk kita kembali ingat. Karena tidak sedikit orang Kristen mengalami situasi dari yang baik menjadi buruk, atau dari yang buruk menjadi lebih buruk, dan kemudian memilih untuk meninggalkan Tuhan. Dia mengalami kemarahan, kekecewaan, tetapi dia tidak datang kepada Tuhan. Justru semua kepahitan hidup itu dipakai sebagai alasan untuk berkata, aku berhenti jadi orang Kristen. Aku berhenti jadi murid Yesus. Karena mungkin ketika dia sakit gak ada kesembuhan. Atau mungkin sembuhnya lama. Mungkin hartanya sudah habis. Atau mungkin ditipu oleh orang. Pertengkaran dalam keluarga yang gak habis-habisnya. Atau masalah-masalah yang lain, saudara. Yang kemudian membuat dia berkata, aku sudah berteriak, aku sudah berdoa, Tuhan gak tolong-tolong, maka aku berhenti jadi umat Allah. Aku meninggalkan gereja, aku meninggalkan pelayanan, aku meninggalkan persekutuan, aku meninggalkan semua itu. Karena aku gak mau lagi kecewa kepada Allah. Lebih baik tinggalkan semua itu. Saudara, orang Kristen yang seperti itu. Dan anehnya mereka masih menganggap diri mereka Kristen, saudara, di tengah situasi yang kayak begitu. Tapi ada orang-orang yang memang betul-betul cinta Tuhan. Yang imannya tidak kacangan. Imannya gak murahan.
ketika mengalami perubahan dari baik menjadi buruk atau dari buruk menjadi lebih buruk, sangat buruk, saudara, dia tidak lari dari Tuhan. Dia tetap mendekat kepada Tuhan. Meskipun dia mendekat dengan cucuran air mata. Meskipun dia mendekat membawa kepahitannya. Meskipun dia mendekat membawa segala kemarahannya. Meskipun dia mendekat dengan semua rasa sakit. Dia tetap melatih diri, memaksa diri, mengatur hatinya untuk dekat kepada Allah. Dia tidak memberikan ruang buat iblis. Dia tidak memberikan kesempatan untuk setan menghancurkan hatinya dan menjauh dari Allah. Tidak. Pemazmur alami itu. Dia terus datang kepada Allah dengan pujian, dengan sebuah sebutan demi sebutan. Karena dia terus melatih dirinya melihat Tuhan gunung batuku. Sekalipun keadaan gak berubah, Tuhan gunung batuku, keselamatanku. Meskipun ada orang mengintai aku, dari Tuhan, deket Tuhan, aku mengalami ketenangan. Saudara, saya rasa ini menjadi bagian yang kita harus latih terus, dan gak ada habis-habisnya. Kita harus atur hidup kita, mindset kita, perasaan kita, kehendak kita, untuk terus dekat sama Tuhan, apapun yang terjadi. Yang kedua, saudara, pemazmur bukan cuma sekedar melihat usahanya yang mendatangkan ketenangan. Tapi lebih daripada itu, dia menyadari Allah sumber ketenangan. Saudara, betul dia melatih diri, dia memaksa diri, hanya dekat Allah saja. Dia terus memuji Allah, sebutan demi sebutan diungkapkan agar hatinya tetap fokus kepada Allah, bukan fokus pada masalah. Tapi sumber ketenangan itu bukan terletak pada usahanya untuk mendekat. Dia melatih diri karena bagian yang kedua, dia tahu Allah lah sumber ketenangan itu. Allah lah sumber keselamatan. Allah lah yang menjadi Tuhan yang memberikan kekuatan. Meskipun keadaan gak berubah. Meskipun keadaan belum waktunya untuk saya alami menjadi lebih baik. Tapi dia tetap datang kepada Allah. Saudara, karena itu di ayatnya yang terakhir, maksudnya di ayatnya yang ke-8, dia berkata, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Di ayat yang ke-11 dia berkata, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, dia sadar betul, dia memang berusaha mendekat, dia memang mencoba untuk datang kepada Allah. Tapi dia meletakkan pengharapannya bukan pada usahanya, tapi kepada siapa Allah buat dia. Saudara, saya percaya apa yang diucapkan pemazmur ini tidak muncul dengan sendirinya. Dia pasti sudah mengalami dulu Allah yang hidup, Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang mendengar curahan isi hati. Itu sebabnya sekalipun keadaan belum berubah, waktu itu belum datang untuk kenyamanan hidupnya. Tapi dia percaya curahan hatinya didengar oleh Allah yang berkuasa. Curahan hatinya didengar oleh Allah yang setia. Curahan hatinya didengar oleh Allah yang membalas perbuatan manusia. Dan itu yang memberikan dia ketenangan. Saudara, hari ini mari lihat hidup kita. Apakah jangan-jangan kita makan yang enak pun kita rasa gak enak? Apakah jangan-jangan tempat tidur kita mahal pun kita tidur gak nyenyak? Kita nonton yang lucu-lucu pun kita gak terhibur. Karena mungkin kita sedang jauh dari Allah. Kita tidak melatih diri dekat dengan Allah. Kita hanya mencoba secara psikologi menenangkan diri kita. Secara daging memuaskan keinginan kita. Tapi kita gak mengalami damai yang sejati, tenang yang sejati. Karena kita tidak melatih diri dekat dengan Allah. Dan kita tidak fokus kepada Allah yang bersama dengan kita. Yang tinggal di dalam kita, yang kita tinggal di dalam Allah. Saudara, hari ini seperti apa kehidupan saudara? Maukah hari ini saudara kembali lagi? Berjuang lebih dekat dengan Allah. Dan berjuang agar hatimu tetap mengarah kepada Allah. Yang menjadi sumber ketenangan. Sumber kedamaian. Sehingga apapun yang terjadi, kita tahu
Tuhan yang punya kuasa. Dia merancang semuanya indah pada waktunya. Dan itu memberikan kita ketenangan. Mari hari ini kita kembali datang pada Tuhan. Kita kembali mengatur hati kita dekat sama Tuhan dan fokus cuman sama Tuhan. Bukan kepada usaha kita yang lain, bukan kepada hal-hal yang secara daging kita pikir sanggup menenangkan kita. Mari datang kepada Tuhan. Nikmati Dia. Allah sumber kekuatanmu, sumber ketenanganmu. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami datang kepadamu. Kami bersyukur buat firman-Mu yang sekali lagi boleh meneguhkan hati kami. Kami sungguh berdoa, Tuhan tolong biar hati kami boleh kembali mengingat bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami sedetik pun. Engkau berkuasa, Engkau adalah Allah yang setia, Engkau adalah Allah yang bersama dengan kami. Bukan sekedar kami dekat sama Tuhan, tapi Engkau tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Hari ini hamba berdoa, kalau ada jemaat-Mu sedang mengalami pergumulan apapun itu, Tuhan kami berdoa agar saudara-saudara kami ini boleh mengalami ketenangan ketika mereka terus hidup dekat dengan Tuhan. Ketika mereka terus beribadah, berdoa, membaca firman, nyatakanlah ketenangan-Mu itu kepada mereka ya Tuhan. Nyatakanlah kedamaian-Mu kepada mereka. Sehingga sekalipun waktu perubahan belum tiba, tapi mereka tetap bisa tenang karena mereka ada dalam Allah yang mencintai mereka. Berkati ya Tuhan, dalam pergumulan kesehatan, masalah pekerjaan, keuangan, apapun itu, keluarga mereka, pertumbuhan rohani mereka, pelayanan mereka, relasi mereka dengan orang lain, Tuhan tolong berkati setiap jemaat Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Dalam persiapan tahun depan, kami terus memohon kemurahan Tuhan menjaga. Jauhkan ya Tuhan dari hal-hal yang tidak baik. Jauhkan dari orang-orang yang mencoba untuk mengerjakan ambisi-ambisi yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan memelihara bangsa negara ini. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk persiapan Natal daripada gereja kami, dari gereja-gereja yang lain, pos-pos PI yang lain. Kami berdoa juga Tuhan berkati, biar kiranya di dalam kasih setia Tuhan, Tuhan yang mengurapi persiapan para panitia, para penata layan, baik yang ada di komisi-komisi maupun yang mempersiapkan untuk kebaktian umum. Kami mohon kemurahan Tuhan menyertai mereka. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan ketika menyambut Natal, Tahun Baru. Tuhan kami berdoa agar hati kami juga dipenuhi dengan hati yang mau mengkoreksi diri. Sehingga kami menyambut Natal, menyambut Tahun Baru tidak dengan biasa-biasa, bahkan tidak dengan standar manusia, standar dunia ini. Tapi kami diberikan kepekaan lebih untuk melihat hidup kami di hadapan Tuhan. Berkali-kali kami merayakan Natal, berkali-kali tahun berganti, dan Tuhan izinkan kami memasuki tahun yang baru demi tahun yang baru. Biarlah Tuhan yang terus menolong kami untuk kembali mengingat apakah kami semakin cinta Tuhan, apakah kami semakin menghormati Tuhan. Di tiap kali kami merayakan Natal, di tiap kali Tuhan membawa kami masuk ke tahun yang baru, Tuhan tolong kami untuk mengalami perubahan. Makin hari, makin serupa Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur untuk persekutuan doa ini. Tuhan tolong kami, setelah ini ada kegiatan yang lain yang kami kerjakan. Biar hidup kami tetap jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kebaktian doa kita selesai sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.